Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Anak-anak, kita akan memasuki pembelajaran subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah, pembelajaran 1, banyak sumber energi di sekitar kita. Kesemuanya memiliki banyak manfaat untuk menunjang kehidupan manusia. Berbagai sumber energi dapat memberikan manfaat secara maksimal. Bagi siapa? Bagi manusia jika diolah dengan baik. Nah, itu ada gambar orang tukang bakso. Nah, contoh pemanfaatan sumber daya energi dan perubahan energi, yaitu gas menjadi panas, bagi manusia adalah penggunaan gas LPG. Gas LPG ini kan diperoleh dari pengolahan dan penyaluran gas alam. Nah, gas tersebut itu berubah menjadi energi panas sehingga dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memasak. Nah, biasanya kan dimanfaatkan oleh orang tua kita untuk memasak di setiap hari. Seperti yang kita ketahui anak-anak, energi itu apa? Energi adalah kemampuan suatu benda untuk melakukan usaha atau kerja. Energi pun dapat berubah bentuk menjadi energi lainnya. Untuk kegiatan Ayo Berlatih, anak-anak bisa menemukan pemanfaatan perubahan energi dalam kehidupan sehari-hari. Silahkan kalian mengerjakan tugas yang ada di halaman 50-51 dan nanti kalau sudah selesai dikirimkan ke WA guru. Pada kegiatan Ayo Membaca di halaman 51-52, anak-anak bisa baca terlebih dahulu di dalam hati ya. Setelah membaca, anak-anak jadi tahu apa sih yang dibahas tadi? Ya, yang dibahas adalah mengenai sumber daya alam. Dan sumber daya alam itu dibedakan menjadi dua. Masih ada yang ingat apa aja? Ya, sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui, di dalam bacaan juga diberikan contoh. Kemudian untuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui juga diberikan contoh. Kemudian pada kegiatan Ayo Berlatih, marilah anak-anak menjawabnya di buku tabel. Anak-anak untuk lebih memahami tentang persebaran sumber daya alam, maka anak-anak dapat mengamati pada peta ya yang ada di halaman 53. Nah, kalau ada gambar-gambarnya di situ keterangannya, nanti anak-anak bisa tahu di peta, oh berarti itu apa ya? Oh kelapa, oh itu sawit, itu cengkeh, itu ikan, itu jagung, itu rumput laut, atau itu kopi. Nah, anak-anak bisa melihatnya di peta. Negara kita tuh dikenal sebagai penghasil barang-barang tambang. Contohnya minyak bumi, gas alam, tembaga, dan emas. Itu merupakan sebagian dari hasil kekayaan alam kita. Nah, setelah diolah, barang-barang tambang tersebut dimanfaatkan untuk membiayai pembangunan. Namun demikian anak-anak, hasil tambang itu tidak merata persebarannya, baik jumlah maupun jenisnya. Nah, anak-anak bisa melihat pada peta persebaran hasil tambang negara kita. Nah, di legenda keterangan itu ada contoh-contoh gambarnya. Kalian bisa melihat, oh ini di daerah mana ya? Oh ini di provinsi mana ya? Semoga ini nanti dapat menambah pengetahuan kita. Kita telah mengetahui kekayaan dan persebaran sumber daya alam. Nah, berdasarkan jenis bendanya, sumber daya alam itu dibagi dua anak-anak. Yang pertama, sumber daya alam hayati. Ini dapat berupa makhluk hidup. Dan yang kedua, sumber daya alam non hayati. Berarti sebaliknya, sumber daya alam yang bukan merupakan makhluk hidup. Nah,
Untuk yang ada di halaman 54 sampai 55, silahkan anak-anak menjawabnya. Anak-anak, sumber daya alam yang kita miliki, baik hayati maupun non-hayati, itu menjadi modal utama pembangunan. Nah, selain dari pajak, modal utama pembangunan itu juga berasal dari penjualan sumber daya alam. Misalnya apa? Bahan-bahan tambang dan hasil pertanian yang dijual atau diekspor ke negara lain. Mungkin kita bisa ke negara Malaysia, ke negara Singapura. Nah, dari situlah kita mendapatkan uang untuk membiayai pembangunan. Kita memasuki di pembelajaran 2. Ada percakapan antara Udin dan Edo. Wah, negeri kita benar-benar kaya ya Edo. Berbagai sumber daya alam yang ada di sekitar kita dapat memberikan manfaat bagi hidup kita. Iya, betul sekali Udin, tetapi kita juga harus ingat bahwa kita harus memanfaatkan sumber daya tersebut dengan sebaik-baiknya. Anak-anak melihat potensi sumber daya alam yang sedemikian melimpahnya, itu membuat kita kan makin cinta terhadap tanah air. Iya tidak? Pasti. Kesadaran akan rasa cinta tanah air itu dapat diwujudkan dengan berbagai cara. Salah satunya melalui kesenian, misalnya seni musik dan lagu. Mari kita mempelajari satu lagu wajib, yaitu kita dapat mempelajari biramanya, temponya, dan lirik lagunya. Nah, di sini ada judul lagu Tanah Airku. Anak-anak bisa mempraktekkan menyanyi yang berjudul Tanah Airku dengan melihat contoh link yang Bu Nila masukkan di deskripsi. Nah, cinta tanah air itu juga dapat diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Salah satunya dengan pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Anak-anak, kemarin kan kita sudah belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari terhadap lingkungan alam. Nah, untuk pada pembelajaran ini kita akan belajar mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap lingkungan sosial dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Banyak cara untuk dapat menunjukkan rasa bangga dan rasa cinta tanah air. Salah satu caranya dengan melaksanakan hak dan kewajiban sebagai warga negara yang baik. Hak dan kewajiban tersebut kita laksanakan dengan mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Nah, kewajiban warga negara. Yang pertama itu menunjung hukum dan pemerintahan Indonesia. Hukum itu bertujuan agar keadilan dan ketertiban dapat tercapai. Yang kedua, menjaga kelestarian lingkungan sekitar. Nah, itu dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan tempat tinggal. Yang ketiga, membayar pajak. Pajak itu adalah salah satu sumber pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan. Nah, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, dan harga beli barang. Yang keempat, mengikuti pendidikan dasar. Pemerintah itu telah menetapkan pendidikan dasar 12 tahun. Setiap warga negara Indonesia itu wajib mengikuti pendidikan dasar, pemerintah wajib membiayainya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu adalah hak warga negara. Yang pertama, menikmati persamaan kedudukan dan kepastian di muka hukum dan pemerintahan. Hukum itu dibuat agar masyarakat dapat hidup nyaman, aman, dan tertib. Nah, jika tidak ada hukum, pasti semua orang itu akan hidup semaunya sendiri. Yang kedua, menikmati hidup layak. Setiap orang itu berkeinginan untuk hidup layak dengan terpenuhinya semua kebutuhannya. Yang ketiga, mengeluarkan pendapat. Nah, ini merupakan hak setiap warga negara. Pendapat yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak bersifat menghasut, yaitu provokatif.
Yang keempat, beragama dan beribadah. Negara Indonesia itu mengakui secara resmi kan anak-anak, kita sudah mempelajarinya ada 6 agama. Nah, selain itu berkembang juga beberapa aliran kepercayaan. Nah, kita itu dapat memeluk agama dan beribadah sesuai agama kita masing-masing. Kemudian yang keenam, membela negara. Membela negara ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, misalnya di bidang olahraga, menjadi duta kesenian, atau mengikuti lomba iptek internasional. Untuk yang ketujuh, mendapat pendidikan yang layak. Nah, sekolah itu merupakan salah satu media pendidikan bagi setiap warga negara. Kemudian yang ke-8, mengembangkan kebudayaan. Kita tahu Indonesia itu mempunyai kebudayaan yang bermacam-macam. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah mengadakan festival kebudayaan. Alhamdulillah anak-anak, kita sudah belajar hari ini. Semoga ilmu kita bermanfaat. Kita bisa belajar lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.